Saat melaju 40 km per jam di jalan sempit dua arah, semua tampak tenang, sampai sebuah motor gerobak berhenti mendadak di depan saya. Di belakang, motor-motor mengikuti dengan jarak yang dekat, dan dari samping, sebuah motor sedang menyalip saya dan akselerasi di jalur lawan. Saya terjebak dalam kondisi kecelakaan yang hampir mustahil untuk dihindari. Apakah ada cara untuk lolos dari situasi seperti ini? Yuk kita lihat detik demi detik kronologinya. Saya menelusuri jalan itu dari Gunung Putri menuju Karanggan dan mendahului beberapa motor yang berjalan lebih lambat. Setelah melewati pintu tol Karanggan, dari kejauhan saya melihat seorang ibu yang mengendarai motor dengan gerobak kopi di belakangnya. Gerobaknya cukup lebar dan posisinya pas di batas kanan lajur. Saya sempat berpikir, oh mungkin ibu itu mau belok kanan. Jadi saya melambat dan mengikuti kecepatannya menjadi sekitar 30 km per jam, lalu menjaga jarak sekitar 7 meter di belakangnya. Tidak lama motor gerobak itu bergeser ke tengah lajur dan terus berjalan. Sementara motor-motor yang saya dahului tadi, satu persatu mendekat dari belakang dengan jarak sekitar 1-2 meter. Melihat hal ini, saya mendekati ke depan menjadi sekitar 6 meter, dan menyesuaikan posisi mobil ke kanan tepat pada batas lajur. Saya bersiap-siap untuk mendahului sambil menunggu kondisi arah lawan aman. Saya juga membunyikan klakson dengan tujuan agar ibu itu tahu jika ada mobil yang ingin mendahului, sehingga ia bisa memposisikan motor gerobaknya lebih ke kiri sampai batas kiri lajur. Setelah membunyikan klakson, apa kamu tahu respon dari ibu itu? Ternyata ibu itu tiba-tiba berhenti mendadak dan menoleh ke belakang dengan posisi miring. Gerobaknya menutup lebih dari setengah lajur, dan saat itu saya tahu saya dalam bahaya. Kondisi di dalam mobil panik dan terdengar suara teriakan keras penumpang. Sementara itu saya cek spion kanan dan spion tengah. Dua motor tepat di belakang saya, jaraknya cuma 1 meteran saja. Satu motor lagi sudah nyelonong dari kanan, sedang akselerasi di jalur lawan. Situasi berubah menjadi jebakan maut 3 arah. Dalam sepersekian detik, 3 pilihan yang mustahil muncul di kepala saya. Jika saya rem mendadak, mobil saya akan ditabrak oleh motor yang berada persis di belakang mobil saya karena jaraknya sudah sangat dekat. Jika saya ingin menghindari tabrak belakang dan berjalan lurus, maka dipastikan saya akan menabrak ibu itu. Jika saya langsung banting kanan, maka saya akan menyenggol dan mencelakai motor yang sedang mendahului. Banting kiri, lupakan, tidak ada ruang untuk menghindar. Nah, dalam kondisi genting seperti itu, kira-kira mana yang akan kamu pilih? Semuanya tidak ada yang baik. Tapi berbekal insting, refleks, dan pengalaman, kita akan melihat ada sedikit celah untuk lepas dari jebakan maut itu. Ini dia 3 langkah krusial yang harus dilakukan. Pertama, tekan rem mendadak, bukan untuk berhenti, tapi agar motor-motor di belakang sadar dan mulai ikut mengerem. Dan ini membuat jarak dengan mobil menjadi lebih dekat lagi, namun tidak sampai terjadi tabrak belakang. Ini memang butuh feeling yang tajam untuk memperkirakannya. Kedua, kurangi tekanan pedal rem dan menjaga mobil tetap
bergerak seiring dengan laju motor di belakang, sampai jarak sangat dekat ke motor gerobak di depan. Juga tetap menyisakan ruang untuk mobil berbelok patah ke kanan, sambil geser setir sedikit ke kanan. Ini untuk memberi sinyal ke motor yang sedang mendahului, sehingga bisa segera merespon dan menggeser sedikit posisinya lebih ke kanan. Ketiga, begitu motor di kanan akan melewati bagian depan mobil, langsung belok patah ke kanan, hindari gerobak ibu itu, dan lolos, tanpa satupun benturan. Semua terjadi dalam hitungan detik. Dan saya sangat bersyukur saya dan semua orang selamat. Sangat penting untuk berdoa sebelum melakukan perjalanan agar diberikan keselamatan. Dan tetap juga dibutuhkan konsentrasi, pengalaman, dan menguasai kendaraan kita sepenuhnya. Nah, kalau kamu berada di posisi tadi, apa kamu siap mengambil keputusan seperti itu? Semoga pengalaman ini bisa jadi pengingat kita semua untuk tetap waspada, berkendara dengan etika, dan tidak membingungkan pengendara lain di jalan. Stay safe, stay smart, safe driving.